Nahnu naro alkitab wa ba'da dzalik nadrusuhu ma'an. Komar kita bermuajahah. Nah, ini ya. Jadi teman-teman ya, yang namanya kitabah itu atau dalam bahasa Indonesia namanya menulis ya. Eh, Padanan dalam bahasa Arabnya menulis itu ada banyak. Ada kitabah, ada insya, ada tahrir ya teman-teman ya. Ada tiga unsur. Ya, artinya kurang lebih sama semua. Dalam bahasa Indonesia juga sebenarnya di samping menulis itu ada menyusun ya. Maksudnya menyusun itu insya ya. Insya, nasya'a, yansya'u, menyusun, membangun. Membangun dari pikiran kita gitu. Apa yang mau dibangun. Larinya tuh arahnya kemana. Apa yang mau diinsyakan. Apa yang mau tulis gitu ya. Nah ini takbir tahriri ya. Tahrir. Takbir ekspresi tahriri. Yang ditulis gitu ya. Eh, Pertemuan terakhir itu kita ngomongin tentang jam ya. Ini teman-teman udah pada kerjain ya. Cuman ini hari ini saya ada masalah. MOC saya lagi nggak bisa dibuka ini masalahnya. Ini adalah masalah serius. Hmm. Nah ini ya, saya tuh sebenarnya pakai akun Mulyawati. Ini ada password yang sudah tersemat di sini. Ketika login, breng-breng gitu. Nah ini, akhirnya saya belum ngecek ya hasil teman-teman. Ntar saya ini dulu, stop share dulu ya. Mau lapor ke pusat informasi. Pak Cecep Rustandi selaku koordinator. Ya, nanti ya, ini semua PR itu akan saya cek. Yang pertama itu adalah ketepatan waktu. Teman-teman tuh ngerjain PR itu beneran nggak gitu di durasi yang telah ditentukan. Kalau teman-teman mengerjakan PR ini itu sebelum tanggal 2, eh iya, sebelum tanggal 2, artinya memenuhi syarat untuk dikoreksi. Tapi teman-teman belum ngerjain kan teman-teman ngerjainnya di MOC ya. Nanti saya cek. Kebetulan MOC saya lagi ada masalah, tapi kan nanti bakal kebuka juga. Tapi kan dari sisi teman-teman, teman-teman kan masih bisa akses ya. Ngerjain PR itu di MOC. Kalau teman-teman baru mengerjakannya lewat tanggal 2 itu tidak prasyarat untuk saya koreksi ya. Karena setiap minggu itu tugas harus ganti, bukan itu terus. Oke, bagaimana kalau lewat tanggal 2 ngerjain nggak? Yang ngerjain tetap ya, cuman ya nilainya ada nilainya ya, tapi ya sekali lagi karena bukan memenuhi syarat ya, hanya nilai.
eh, nilai hadiah saja ya, bukan nilai yang serius. Nah ini ya, tamrin lagi, tamrin lagi. Nah ini semua nih, ya. Sekarang kita masuk ke adar sesani. Fakrat kamilah bijumlah min khilal i'ta'i amsilah ya. Kita mempelajari kitabah ini tidak apa namanya memahami secara definisi ya, tapi secara makro kemudian kita praktekkan dengan tulisan kita sendiri ya. Memahami secara makro ya, bukan memahami secara mikro. Secara mikro itu dalam artian apa itu fakro, apa itu jumlah maudhu, apa itu kalimah nggak begitu ya. Hanya memahami secara makro saja, nanti kita bisa menganalisa dari contoh yang sudah ada, ini nih masuknya ke fungsi apa. Memahami fungsi tulisan itu dia teman-teman. Seperti yang teman-teman telah pelajari di bahasa Indonesia. Fungsi tulisan itu larinya kemana? Apakah dia hanya menginformasikan saja? Artinya kalau menginformasikan saja, artinya dia itu sifatnya itu teksnya teks statis gitu ya. Kalau teksnya itu hidup, artinya dia larinya bakalan apakah menjadi teks naratif gitu ya, atau teks eksposisi, atau teks argumentasi, atau teks deskripsi. Gitu ya, itu larinya arahnya ke sana semua. Nanti kita akan amati secara makro tiap-tiap teks ya, tiap-tiap tulisan yang dijadikan sebagai contoh. Ini aneh nih, tulisan Arabnya panjang gini, tapi terjemahnya cuma gini. Kalimat topik diperjelas dengan memberi contoh, yaitu kalimat pokok dikembangkan dengan memberikan contoh. Apa itu kayak gitu-gitu ya? Tahdifu hadhil jumlah at-tafsiriyah ila da'mi fikrah ar-ra'isiyah alati yajibu naqluha bihaisu tanjahul fakrah fi tawsil al-fikrah bisyakal maradi secara memuaskan. Yumkinu al-qiyamu bidzalik bitariqa ataliyah. Tusyrahu jumlatul mawdu' min khilal i'ta'i amsilah wa hiya al-jumlah ar-ra'isiyah allati tamma tadwiruha min khilal taqdimi amsilah. Jadi bikin paragrafnya itu merincinya dengan contoh-contoh gitu ya. Nah ini ya, coba perhatikan ya. Yang ini nih. Nanti kita amati ini, jenis teks ini masuknya kemana gitu ya. Teman-teman silahkan baca ya dalam arti. Ini tujuannya bukan untuk targetnya kiroah ya, tapi teman-teman harus pahami secara makro. Itu sebagai bekal teman-teman untuk membuat tulisan sendiri ya. Ah, oke, sudah baca ya. Coba Rizka Nurrohmah, kamu paham nggak tulisan ini Rizka? Answer. Bisa paham nggak tulisan ini Rizka?
belum begitu. Ya udah, diterjemahkan deh kalau begitu. Ini apa artinya nih? Kalau kiraannya aja nggak tahu, bagaimana kita memahami tulisan ini tujuannya apa ya? Pusing juga saya. Sok, ini apa artinya? Rizka Nurrohma. Harusnya teman-teman baca dulu sebelum masuk kelas sama saya ya. Materi besok ya berarti setelah ini gitu ya. Rizka sok cobalah. Nah, Ustaz, Aha. eh, manusia dapat manfaat dari bahasa ya, dalam dalam dengan dua cara. Ya, bagus. Manusia mendapatkan faedah atau manfaat gitu ya dari bahasa itu di dua manfaat ya, kedua keadaan. Saya terjemah bebasnya itu manusia mendapatkan bahasa dua manfaat. Gimana ya terjemah bebasnya? Atau manusia eh, ada dua manfaat dari bahasa untuk manusia gitu ya. Oke. Terus Rizka, ini manfaat pertama. Yang halat dari benar dan atau lagi pembicara dan sebagai sebagai pembicara. Al-istiqbal atau at-talaqqi wa halatu at-ta'bir. Ya, keadaan sebagai ya reseptif ya dan sebagai eh, apa? Reseptif dan aktif ya. Sebagai penerima bahasa dan sebagai pengisi bahasa apa ya? Aktif itu ya, pemberi bahasa, pemberi informasi. Ya, bagus. Coba Wildan selanjutnya. Ustaz. Mm-mm. Walitalak lugatit tariqun tabi'iyun. Mm-mm. Eh, untuk talakti atau reception tadi, eh, Ya. untuk metode talaki atau reception lughah bahasa Mm-mm. tariqun tabi'iyun wa tariqun sama'i alfazi. Itu Mm-mm. terdapat satu cara tobi itu. Tobi itu bisa diartikan alamiah nggak Ustaz? Alami, ya. Ya, berarti Metode torikun alami. tobi'iyun berarti cara yang alami ya. Huwa torikun sama'i, yaitu metode mendengarkan alfazi, lafaz-lafaz atau kata-kata Mm-mm. al-mantuqati yang diucapkan Ya, wa cukuplah torik. sampai situ aja. Oh, Ustaz. Iya, bagus ya. Alicia Taskia, coba selanjutnya sampai sampai sini. Ya, sampai selesai Watorikun dah sampai sini. Mm. ya watorikun akhar dan metode lain, cara lain, muktasibun yang tepat ya Ustaz. Tasib itu Yang diusahakan. yang diusahakan. Huwa qiraatul lughah al-maktubah yaitu membaca bahasa yang ditulis, membaca Hmm. bahasa tulis. Hmm. Sawaun akanat qiraatul lughah al-maktubah an tariqil ain. Mm-mm. Baik membaca bahasa tulis dengan mata
an tariqil yad atau tangan kamal Mm-mm. hal fi halatil umyi seperti pada Mm-mm. kasus orang buta Ustaz. Mm-mm. Halatil umyi seperti keadaannya orang yang apa ya, yang nggak tahu baca tulis ya. Itu mah umi ya, al umyi ya. Al umyi ya orang buta ya. Kama al hal fi halatil umyi. Apa ini ya? Ya nanti kita pahami lagi ya. Hmm, yang diusahakan yaitu membaca. Ini kan membaca. Yang tulis apakah itu tulisan bahasa tertulis melalui mata atau melalui tangan. Kamal hal fi halatil umyi. Oke deh. Nanti yang ini PR deh ya. Nggak ngerti juga saya. Oke lanjut ya. Takbir. Nah ini ya takbir ya. Kalau ini yang pertama tadi ini ya. Coba Siti Yohanza ya. Sok semuanya ya sampai sini. Iya Ustadz, Mm-mm. dari yang amma takbir ya Ustadz. Mm-mm. Wa Mm-mm. amma takbir fayakunu imma antori kilisan. Adapun atau sedangkan dalam takbir atau mengungkapkan ya Ustadz ya, Mm-mm. itu imma antori kilisan itu bisa melalui lisan atau pengucapan atau pelafalan. Mm-mm. Lalu mm, wa baqiyati ado in nutaqi mashubatan bil isyarah. Mm-mm. Mm, dengan ta- anggota bicara atau Mm-mm. anggota tubuh untuk berbicara Mm-mm. atau tanpa syarat. Kalau masubatan itu apa Ustaz? Yang diiringi gitu. Oh, yang diiringi dengan syarat bil Dengan isyarah. dengan bahasa isyarat. Oh, dengan bahasa isyarat. Au Mm-mm. biduniha atau tanpa syarat, Mm. tanpa bahasa Ah, isyarat tersebut. mm-mm. Wa ima antorikil kitabah atau melalui Mm-mm. kitabah atau tulisan. Ya, ada yang bisa merangkum secara mudah nggak ini teman-teman? Coba saya panggil. Sebelum dipanggil, ada yang pengen mencoba, Pak, paham nggak maksudnya? Nggak usah persis sama gitu, nggak apa-apa, tapi dapat poinnya. Coba Ersa Nur Hasan. Baik, Ustaz. Mm-mm. Dari teks ini ngejelasin kalau manusia itu memperoleh manfaat dari bahasa itu ada dua. Yang pertama, penerimaan. Pertama, talaki sama takbir. Nah, kalau talaki itu, cara alaminya itu bisa melalui pendengaran kata-kata yang diucapkan lewat Mm-mm. penglihatan ataupun tangan Mm-mm. atau isyarat kayak orang buta. Nah, untuk takbir, cara melalui lisan atau organ ucapan lainnya melalui gerakan ataupun tanpa gerakan atau dengan cara tulisan. Waduh, iya, iya, iya. Oke, lumayan. Terlalu rinci ya. Yang terbebas dari ini juga nggak apa-apa, tapi yang sifatnya sedikit tapi menyeluruh gitu ya. WOD bisa paham nggak WOD? Ana Ustaz. Mm-mm. Eh, bentar. Mm-mm.
Jadi mempelajari bahasa itu bisa eh, dengan dua cara ya Ustaz. Ya, ya, baguslah. How to speak. Bentar, Ustaz, terlebih dulu. Bebas aja. Tadi udah benar. Oke, kita ke Alia dulu. Alia Humaiza, silakan. Kenapa, Ustaz? Paham nggak? Kalau secara general, insya Allah paham, Ustaz. Ya coba sampaikan. Kalau dari yang saya pahami, di sini kondisi itu pakai bahasa dengan dua cara. Yang Mm-mm. pertama dengan menggunakan talafuz itu bisa mengungkapkan berbicara, mengungkapkan, menerima dan mengungkapkan. Terus bahasa bisa diterima melalui mendengar, membaca, serta diungkapkan melalui bicara atau tulisan. Gitu ya, Ustaz, kalau secara general. Ya, aduh gimana ya ini. Coba satu lagi deh. Mega Amelia, gimana? Putus-putus Mega Amelia. Putus-putus. Ya udah, ganti dulu deh. Syifa Fitriah ada. Hmm. Ya coba. Di Ustaz. Gimana Syifa? Yang wa amma ta'bir. Enggak, bukan wa amat ta'bir ini. Kamu paham secara umum nggak ini? Apa nih maksudnya? Hmm. Nanti teman-teman tuh di samping mengerjakan PR, juga materi ini nih teman-teman harus pahami dulu ya. Ini teman-teman ya, saya kasih tahu ya. Aduh, pusing juga saya. Ini teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak tahu, ini teman-teman bisa crop aja, crop, terus masukin ke chat GPT gitu. Tapi jangan sampai teman-teman berhenti di chat GPT. Gitu ya. Jadi ketika masuk kelas itu teman-teman udah paham. Hmm. Terjemahkan, kan gitu aja. Tapi jangan sampai berhenti di tataran ChatGPT. ChatGPT ini hanya dijadikan sebagai wahana teman-teman untuk memahami gitu ya setiap ya kata. Karena menulis itu bukan kiroah teman-teman. Syaratnya menulis itu memahami dulu gitu ya. Dari kiroah baru kemudian secara makro paham, baru kemudian kita mencoba. Ini memanfaatkan bahasa dalam dua keadaan. Menerima atau menerima pesan. Kurang lebih ya. Dan keadaan mengungkapkan. Ini juga terjemahnya masih kacau ChatGPT ini. Menerima bahasa merupakan cara alami, yaitu melalui mendengar kata-kata yang diucapkan. Oke, ada cara lain yang diperoleh, ya yang diusahakan tadi, membaca bahasa tulis baik dengan melihat ataupun melalui sentuhan tangan. Seperti pada kondisi tunanetra. Ya. Adapun ekspresi dapat dilakukan melalui lisan dengan menggunakan lidah dan seluruh organ berbicara, organ bicara, disertai isyarat
atau tanpa isyarat atau melalui tulisan. Teman-teman ya, dari sini ini bisa paham kan teman-teman ya. Tuh, gitu ya. Ini gitu. Keadaan menerima halatul istiqbal. Oke ya, ini semacam cara aja supaya kita bisa cepat gitu. Masalahnya kita tuh di zaman AI begini, kita tuh untuk belajar itu silakan pakai AI gitu. Nanti ketika di sini di forum saya temani teman-teman bagaimana memahami ini dengan benar kan gitu ya. Ini ada dua keadaan manusia itu eh, i- i- kata-kata yastafid ini nggak selamanya artinya memberikan manfaat atau berapa gitu ya. Artinya eh, bahkan terjemahnya kosongin aja ya manusia itu dalam berbahasa gitu ya. Dalam berbahasa itu ada dua keadaan. Saya nggak nerjemahin yastafid sama sekali, nggak apa-apa. Keadaan pertama adalah keadaan reseptif. Karena bahasa itu sebetulnya ya ada aktif dan pasif itu tadi ya. Sebenarnya bukan aktif pasif sih. Ada yang menerima. Menerima itu juga sebetulnya nggak eh, pasif-pasif Ahmad. Di dalamnya itu ada reaksi otak supaya bisa memahami apa yang diterima itu ya. Istilahnya ini keadaan reseptif ya. Ini ada dua kata istiqbal atau at-talaqi. Talaqi itu menerima ya. Seperti contohnya saya menerima surat ya. Saya menerima surat. Indira Rahma apa bahasa Arabnya? Saya menerima surat. Qabiltu risalah. Ini pakai kata-kata ini. Oh, yang mana sih? Mm-mm. Talaqqa itu Ya, risalah. ya betul. Ada dua menerima itu. Ada talaqo dan istalam. Istalama. Istalam tuh bisa ar-risalah. Usallim sallama ar-rajul ar-risalah summa istalama asyakhs ar-risalah. Ya, sallama itu menyampaikan, menerimanya istalama. Ya, sama juga kalau talaqo itu kayaknya langsung aja talaqo itu ar-risalah min ar-rajul. Ada dua ya, ini eh, ekspresi menerima atau reseptif dan keadaan aktif. Takbir ya. Untuk li talaqi al-lughah ada metodenya ya. Metode alami yaitu metode mendengar. Ini alami ya, sebagaimana pada umumnya orang kata-kata yang diucapkan dan metode lainnya yang diusahakan yaitu ya ini kan alami aja ini zaman apa istilahnya ya zaman dulu belum belum ditemukan tulisan-tulisan seumpamanya ya termasuk juga anak kecil ya ini cara yang lain ini cara yang diusahakan ya yaitu kan membaca ya diusahakan nggak alami kita yang mencari kan oh ya itu juga menerima informasi ya membaca bahasa qiraatul lughah tertulis. Tertulis itu ada dua gitu ya. Tertulis, hmm, maksudnya qiraatul lughah al-maktubah itu membaca bahasa tertulis itu ada dua, yaitu membaca tulisan, membaca bahasa tertulis eh, dengan mata dan membaca tertulis dengan tangan. Itu maksudnya braille ya, kama al-hal fi halatil umyi ya, tunanetra ternyata al-umyi.
Wa amma ta'bir fayakun apa ya aktif, bahasa aktif atau ekspresi bahasa aktif lah. Itu ada dua. Imma fayakunu, imma antorik. Ya boleh juga langsung terjemahkan. Ada dua, yaitu melalui lisan dan seluruh anggota tubuh gitu ya, yang diiringi oleh bahasa isyarat ya. Wa baqiyati itu seluruh ya, seluruh tubuh, seluruh anggota eh, apa? Seluruh anggota lisan kali ya, seluruh anggota, saya rasa sih seluruh anggota tubuh ini nutkin. Seluruh seluruh bagian-bagian pengucapan bisa juga yang diiringi dengan bahasa isyarat atau tanpa isyarat dan dengan cara menulis. Ya, jadi itu ya. Jadi bukan cuma dua, tetapi ada tiga ya. Yang tiga itu pertama ini lisan, terus bahasa lainnya ya, yang diiringi dengan seluruh atau bahasa isyarat lah istilahnya ini ya. Ini tanpa ngomong, tanpa bahasa isyarat, tapi dengan cara tulisan. Itu namanya komunikasi ya teman-teman. Jadi komunikasi itu bukan hanya lisan gitu, tapi juga WA-WA-an, itu juga komunikasi ya. Makanya ada teknologi informasi komunikasi ya. Komunikasi itu saling tulis menulis ya. Surat menyurat itu komunikasi. Komunikasi. Jadi bukan cuman bahasa lisan gitu ya. Tatap muka ngomong itu dikatakan komunikasi, tapi juga sulit tulis menulis ya, WA-WA-an, email-emailan. Oke teman-teman, setelah kita berhasil memahami ini ya, perhatikan ini nih deduktif atau induktif ya, itu ya. Silakan dipikirkan selama 1 menit. Deduktif atau induktif? Coba Marsanda, ini deduktif atau induktif Marsanda? Detektif Stat, Alasannya karena di awalnya kalimat pertamanya udah jelas langsung nyampein ke ide pokoknya itu. apa pokoknya itu dan apa penjelasnya? Penjelasnya itu yang itu yang Stafidul Insan fi al-logo alatain. Mm-mm. Penjelasnya mana? Penjelasnya yang itu saat yang paragraf kalimat pertama. Dan mana? Yang sampai Hanatul Istiqbal sampai At-Takbir. Hmm. Ya, udah sampai situ. Iya, Ustaz. Hmm. Coba Egi, Ahmad Egi, ada? Enggak ada tuh Egi. Syahira Banu, ya, ini masuknya ke cara cara penyusunan tulisan deduktif atau induktif. Hmm. Susah juga diajak ngobrol. Rizka Nurrahmah, ada?
Ada Ustaz. Ya, sok. Nyambung nggak dengan diskusi kita? Deduktif Ustaz. Apa alasannya? Karena kalimat utamanya ada di awal paragraf. Mana itu kalimat utama? Yastafidul insan minal luqati fil halataini halatil istiqbal awit talaki wa halatil tak. Terus kalimat penjelasnya mana? Ustaz, Penjelasnya mana? penjelasnya Mm-mm. jelasnya ini wali talakil luqati tarikit tabi wa tarikus sama sampai wa tarikul akhar muktasibun wal qiraatil luqatil maktubah. Udah sampai situ. Sampai ini Ustaz, sampai fi halatil ummi. Mm-mm. Udah? Sudah Ustaz. Ada lagi yang ingin kontribusi? Silakan. Ana Ustadz. Siapa? Alia Kansa Ustadz. Coba Alia, bagus. Kalau menurut Ana itu teks ini termasuk deduktif Mm-mm. soalnya pertama tadi yang Marshanda bilang kalau di sini tuh di teks pertama itu jelasin gagasan idenya apa letak Mm-mm. gagasan ide pokoknya di awal gitu Ustadz. Bagus. Eh, Contohnya yang tadi wa yastafidul insan minal lugha fi halatain itu eh, jadi semuanya tuh eh, ide pokoknya di situ. Terus alasan yang kedua itu dijelasin secara khusus atau kayak lebih rinci lagi Ustadz. Mm-mm. Contohnya yang kalau anak kasih contohnya yang wa takbir yakunu ima'an torik itu jadi kan diungkapin lebih rinci kalau lisan anggota yang lain-lainnya itu jadi lebih rinci gitu Ustaz. Itu Mm-mm. keren Ustaz. Udah sampai situ aja. It- Ya, baguslah, lumayan. Oke. Ini tentu saja deduktif ya. Wah, ada Ustazah Putih. Sehat Ustazah Putih. Ya Allah ya Rahman. Kemarin kurang enak badan. Ya Allah ya Rabbi. Ta'ban ya Ta'ban. Gak apa-apa. Syukran jazilan Ustazah. Sadel. Ini deduktif ya. Ini ya bisa dikatakan ini adalah kalimat pokoknya. Ini ya yang saya ini. Ini kalimat pokok. Ya boleh juga sampai sini kalimat pokok lah. Tapi ini yang paling intinya di sini. Dari sini sampai sini ini adalah kalimat penjelas atau premis ya. Premis berikutnya berfungsi sebagai penjelas. Bisa dikatakan ini adalah apa namanya? Ya, kesimpulan di awal namanya deduktif ya. Biasanya disebut kesimpulan awal. Kesimpulan taruh di awal. Ini kesimpulannya di sini. Deduktif. Ini penjelasnya. Maka ini disebut deduktif. Kita konfirmasi ke sini. Susunan ini tersusun secara tulisan ini secara deduktif atau induktif. Ya. Ya. Kalimat berikutnya ya. Semuanya itu ya teman-teman ya. Semuanya dari sini sampai sini. Ya.
Selanjutnya teman-teman, ini dari sisi kerangka penyusunan ya. Kerangka penyusunan itu secara ya udah semuanya. Semua tulisan itu dibedakan dari dua hal ya, apakah dari deduktif induktif. Sekarang dari sisi fungsi, coba pikirkan. Dari sisi fungsi, masuknya kemana? Apakah deskriptif, apakah argumentatif, naratif, apalagi ya? Coba ya, pikirkan ya. Itu masuknya kemana? Ya, Indi Rahma, silakan. Gimana Indi? Kurnia Nurholik masuknya kemana? Kalau menurut Ane dia masuk ke deskriptif kayaknya Sat. Ya, alasannya apa? Karena isinya dia mendeskripsikan tentang apa sih manfaat apa manusia dalam menerima bahasa gitu loh. Sat. Bagus. Ya, mungkin ada pikiran lain. Eh, Nur. Ini Nur siapa? Nur. Ya, gimana Nur? Kalau Ana lebih ke ya itu kalimat penjelasan gitu, eksposisi gitu. Bukan kalimat ini, teks. Ya teksnya itu kan. Kalau kalimat kan segini aja. Ya, Ya teksnya itu jatuh eksposisi eksposisi. jatuhnya. Alasannya, Iya. Karena kan lebih banyak ke penjelasannya Zat. Penjelasan dia ngejelasin dari yang ini Zat. Dari di pokok tuh dijelasin gitu, dijabarin apa aja gitu. oke, bagus. Satu lagi, Genia Rahmi. Geni ini biasanya on cam, kali ini dia off cam. Ya, silakan Gen. Eksposisi Ustaz. Eksposisi, alasannya apa? Apa alasan eksposisi itu? Karena dan informasi Ustaz. Oh, nggak jelas ya, putus-putus ya. Oke deh. Ada dua pendapat eksposisi dan deskripsi. Tapi menurut saya ini deskripsi. Coba ya kita. Tapi belum tentu ya. Apa yang saya amati juga benar. Coba ya. Eh, teks ini apa fungsi? Teks ini. Oh iya, eksposisi. Malah saya deskripsi. Aduh, ya baguslah. Teks ini memberikan informasi tentang bagaimana manusia. Aduh, malah saya ke deskripsi ya. Biasanya kalau deskripsi itu lebih ke ini ya, lebih ke Objek sih, harus ada mendefinisikan. objeknya Zat. Iya. Hebat nih Nur nih sama Geni ya. Biasanya kalau bahasa Arab itu ya yang mubtada khobar itu yang adalah gitu ya. Kenapa bukan deskripsi? Bukan deskripsi karena tujuan teksnya beda. Ciri bertujuan menggambarkan objek secara rinci. Ah,
mendeskripsikan ya secara rinci. Ciri teks pada soal tidak menggambarkan objek tertentu. Oh iya, justru berdasarkan konsep bagaimana manusia menggunakan. Banyak memakai kata sifat. Kesimpulan teks bukan deskripsi karena tidak melukiskan ya, itu ya menjadi kata kunci ya. Tapi menerangkan konsep secara logis, eksposisi. Wah bagus ya, alhamdulillah. Saya juga suka keliru ya, membedakan deskripsi dengan eksposisi. Baguslah. Saya itu ya, yang menjadi kata kunci untuk memahami teks eksposisi. Teks eksposisi itu bahasa Arabnya al-aradi ya teman-teman ya. An-nas al-aradi. Karena al-aradi yang menunjukkan, yang menampilkan. Jadi itu apa-apa yang tersembunyi itu diungkap. Akhirnya itu eh, terbuka ya. Kalau deskripsi itu hanya menjelaskan objek. Misalkan kita menjelaskan tentang manusia ya. Manusia adalah makhluk Tuhan yang diberi akal dan hati gitu ya. Nah, itu deskriptif. Tapi kalau nggak menjelaskan tentang objek gitu ya, kayak ini ya menjelaskan ya menjelaskan juga ya, menjelaskan tapi bukan objek tapi menjelaskan keadaan. Itu lebih kepada eksposisi ya. Coba di sini apa bahasa Arab teks deskripsi dan teks eksposisi. Al-wasfi, oh at-tafsiri ya. Kalau al-ardi itu argumentasi ya. Kalau teks kalau nas al-ardi itu apa? Oh iya, ada dia. Ketuker-tuker. Ya. Di sini al-ardi itu nah ini deskripsi. Oh nggak ada ya. Seingat saya dia ada al-ardi eksposisi terjemahannya. Pemaparan. Oh ya benar ya. Sering disebut eksposisi itu al-ardi juga. At-tafsiri itu dia tafsir ya. Oke, nggak apa-apa ya. Kita pakai kata-kata bisa tafsiri, bisa al-ardi ya, eksposisi ya. Jadi sebetulnya ada tafsir-tafsir ya, tafsir-tafsir di buku-buku keagamaan Islam itu bisa dikatakan eksposisi, mengungkap gitu ya, mengeksposisikan apa-apa yang mungkin masih tersembunyi maknanya apa gitu ya. Oke ya, bagus ya, alhamdulillah. Luar biasa. Kita pindah ke apakah ya sekarang kita bandingkan dengan tulisan berikutnya. Apakah tulisan berikutnya ini masih sama? Apakah ditulis secara deduktif-induktif? Dan fungsinya itu apakah masih eksposisi juga atau jenis yang lain? Oke ya. Waduh, ini agak banyak sedikit. Oke, nggak apa-apa ya. Kita kecilin supaya bisa kebaca semua. Nah ini nih ya, kata-kata ada tamma yatimu khidmatu. Coba teman-teman baca ya. Atau ini agak panjang ya, aduh takutnya kelamaan. Ini aja deh ya. Atau nggak apa-apa panjang juga ya, biar teman-teman juga kosakatanya banyak. Semuanya baca ya, dalam hati.
Ini bacanya agak tinggi teman-teman ya. Agak tinggi nih. Syukur-syukur teman-teman bisa ya. Apa tuh? Nggak ada. Lupa saya. Ada juga asal-asal aja menginfokan udah hadir gitu. Nggak manual. Uh-uh. Kalau pakai HP takut ini, pakai ini. Oh. Yang lihat di ini dari jadi buntu ya kalau lihat lihat yang lain harus fungsi ini lagi kerja lagi. Mm-mm. Ini ada. Ya. Fokus. Kalau udah mulai nggak bisa keluar. Siap. Cuman kalau segitu ini harus didata. Karena 13.44 nanti setelah kita antara Oke. Coba Alia Hansa paham nggak Alia? Agak susah ini. Terus ini ya. Iya, Ustadz. Iya, coba paham nggak ini? Tahu di awal-awalnya aja, Ustadz. Coba, bagus. Kalau menurut Ana itu jadi ini aja Ustadz kayak singkatnya gitu. Ya. Jadi kalau Tati Muhammad itu jadi kayak pelayanan publik di negara Arab itu pembagian kerjanya itu dibagi ke melalui sistem kementerian gitu Ustadz. Terus nanti kementeriannya itu dibagi-bagi lagi. Seperti itu Ustadz. Iya. Bagus ya, bagus. Seperti itu. Nur, bagaimana Nur? Ada Nur Kholik ya. Nur dulu, Nurnya aja. Sama sih sama ini. Gimana Jadi sama tuh? di negara Arab tuh ya ada kementerian, ada apa? Pelayanan negara lah. Jadi ada pembagian-pembagian apa? Menteri gitu, Sat.
ada menteri bagian ini gitu. Jadi ini setelah paragraf kedua sampai terakhir ini apa pembagian menteri-menterinya gitu kan, secara Mm-mm. singkat gitu kan. Mm-mm. Gak banyak sih. Kalau setahu Ana, Waziratul Difa ini kayaknya Menteri Pertahanan kan. Ya, Difa. benar. Bagus. Ya, ya. Bagus. Alia Humaiza, Kurang tahu bagaimana? banyak sih. Bagus, bagus. Ya. Memang ini tuh kalau guna boleh suka. Hadir Ustaz. Iya. Masih merangkum ini ya Ustaz. Merangkum Ya. teksnya. Mm-mm. Kalau dari saya sama sih Ustaz. Gimana sama tuh? Membahas layanan terhadap negara-negara masyarakat-masyarakat Arab yang berisi kementerian-kementerian. Hmm. Coba kita terjemahkan kata per kata ya. Kita terjemahkan secara harfiah, itu juga penting ya. Pelayanan negara Arab untuk urusan masyarakat, pelayanan di negara Arab ini agak susah juga ya. Tatimu khidmatul. Biasanya kalau ada kata tama yatimu itu terjemahkan menjadi pasif. Tapi mudhof ilaihnya ini dibaca di awal. Kemudian masdarnya ini dipasifkan, terlayani gitu. Negara-negara Arab terlayani untuk masyarakat melalui, tapi terjemahkan secara dengan konsep itu juga kayaknya masih susah. Ya udah ini kata tama yatimunya kita buang aja. Layanan masyarakat di negara Arab ya itu eh, dilakukan. Itu dilakukan. Layanan masyarakat di negara-negara Arab itu dilakukan melalui pembagian kerja di kementerian-kementerian. Seperti halnya pada ya seperti hal kama huwa qaim ini seperti halnya pada mayoritas negara-negara di dunia juga begitu. Beberapa kementerian itu terdiri atas beberapa jenis dan ada namanya masing-masing. Antar dari negara ke negara yang lain. Min balad ila akhir ini. Tergantung keadaannya. Tergantung keadaannya. Ini adalah menteri-menteri yang penting ya. Atau yang dianggap penting lah ya. Hadhihi hiya aham al-wizarat. Menteri-menteri yang biasanya sering muncul. Menteri luar negeri yang mengurus hubungan negara dengan negara, antar negara gitu ya. Negara dengan negara yang lain. Apa ini? Sufara, apa artinya? Dubes-dubes, perjanjian internasional, perjanjian regional. Ya, Suna ini regional. Menteri Pertahanan, dulu Pak Prabowo mengurus ya tata wala itu. Kata tata wala itu dari kata wali, wala wali itu ya wali itu menangani, kata wala mengurus. Menangani atau mengurus pertahanan negara dari ancaman serangan luar, dari serangan atau ancaman luar. Tentara, ini juga tentara juga ya, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, al-quwat al-jawiyah, angkatan. Menteri Informasi.
Ini informasi nggak ada ininya ya. Menteri Informasi itu apa? Menteri Teknologi Informasi. Komunikasi. Gigi. Ya ini mah iklamnya aja ya. Menteri Informasi mengurus Idza'ah as-suhuf. Idza'ah. Ya, mengurus siaran. Siaran. Ya siaran itu apakah radio ataupun televisi ya. Berita-berita. Ini suhuf ini koran-koran gitu. Maksudnya berita-berita dalam bentuk koran. Televisi, informasi-informasi negara. Menteri Kependudukan mengurus perkembangan ini orang-orang miskin ya. Insya al-masakin asy'abiyah ya, orang-orang ya, rakyat miskin ya. Ya salah satunya itu ya Wizarah Tamwin ya, bukan Tamwil ini. Mau wana yumawi. Saya baru tahu Tamwin nih. Ya nanti kita cek di ChatGPT ya. Yang mengurus pengadaan beras. Ini pertanian berarti ya Tamwin. Masa Tamwin ya? Ya nanti kita cek ya apakah Wizarah Tamwin itu ada. Pengadaan beras, roti, daging, minyak. Apa ini sukar nih Nur? Gula. Waduh, pinter banget Nur. Dan lain-lain. Wizaratul Muwasalat, ini apa artinya? Muwasalat. Hubungan Ustaz, Ya, dinas hubungan. Menteri Perhubungan. Yang mengurus transportasi, media, transportasi, ya, media, alat lah ya, alat transportasi, dan lain-lain. Minal wizarat allati, ya di antara kementerian-kementerian itu yang berbeda jumlahnya dari negara ke negara tergantung keadaannya masing-masing. Kalau di Arab itu nggak ada menteri kehutanan ya, karena nggak ada hutan. Yang adanya di Indonesia. Di Arab itu fokusnya menteri itu ya, menteri pertahanan karena perang terus. Oke, ya itu ya. Ya, syarat pertama ya harus paham dulu ya, tapi target kita bukan membaca. Sekarang pertanyaannya ini deduktif atau induktif lagi? Deduktif, Ustadz. Deduktif Alhamsa. Alasannya? Alasannya sama kayak tadi, ide pokoknya di awal, lalu dijabarin penjelasannya secara rinci dan khusus. Mana ide pokoknya? Ide pokoknya yang tati muhidmah al-bilad al-arabiyah ladai al-mujtama antorik Jangan lada ya sih, lada itu. lada lada Lada. lada al-mujtama antoriki taksimil amal fi wizaratin kama huwa qaimun fi mu'zam al-bilad fil alam. Atau sampai yang khosoh ya Ustadz? Tuh. Ya, ya sampai situ ya di pokoknya. Intinya di awal lah ya. Bisa sampai fil alam saja. Ya bagus. Ada lagi yang ya tapi memang seperti itu ya. Tapi pertanyaan selanjutnya masuknya ke fungsi mana? Apakah apa tadi tafsiri ya, eksposisi, tafsiri atau aradi ya? Apakah eksposisi lagi atau deskripsi atau fungsi paragraf lainnya? Eksposisi, Ustaz. Eksposisi Ustaz. Eksposisi lagi? Apa alasannya Iya. eksposisi itu? Kalau menurut saya pribadi Iqbal, Haikal.
Bagus. Ya Ustaz, Nah, menurut saya itu teks yang ini eksposisi. Kenapa? Karena dia itu menjelaskan sistem pemerintahan dan dia itu ngejelasin, maksudnya negara Arab ini itu menceritakan secara informatif, nggak hoax. Dan yang kedua itu eh, apa namanya, di teks ini tuh diawali kayak pernyataan umum gitu, Ustaz. Nah, habis dari pernyataan umumnya itu dia ngerinciin. Contohnya tuh kayak kementerian, kayak yang luar negeri, kementerian luar negeri, terus kementerian pertahanan dan lain sebagainya yang ada di negara-negara iya. negara-negara Arab tersebut. Terus yang ketiga, kalau menurut saya pribadi tuh kenapa eksposisi itu dia bercerita, bukan narasi, bukan dongeng. Jadi Bagus. Ya, jadi ya. dia tuh nggak bersifat opini pribadi. Bagus. Alhamdulillah ya 100 Haikal. Enak tuh penjelasannya Haikal ya. Bagus, enak banget. Gampang dipahami. Itu menjelaskan informasi itu ya, atau menjelaskan apapun lah, itu bisa dengan menjandingkan dengan deskripsi yang lain gitu ya. Tadi itu bagus, tidak menceritakan hal-hal yang dongeng. Kalau yang dongeng pasti atau cerita itu pasti narasi ya, atau tidak menggambarkan objek tertentu, nanti masuknya ke deskripsi. Ini juga pasti ya, saya juga menebak ini pasti eksposisi. Kita buktikan secara chat GPT. Jeng jreng. Eh, teks ini disusun secara apa dan apa fungsinya. Ya, ini ya, saya tuh sebetulnya hanya mengajarkan dua hal itu teman-teman ya. Tapi dengan teks yang variatif yang sudah ada di buku. Enter. Deduktif ya. Waduh, dia informatif. Adalah eksposisi ya. Alhamdulillah, sudah benar. Teks penjelasan atau informatif. Informatif itu ya bisa ke tadi, bisa ke deskripsi informatif juga ya. Bukan deskripsi yang informatif itu. Narasi juga bisa informasi, tapi informasinya yang narasi itu tidak nyata ya. Biasanya dongeng-dongeng ya, dongeng-dongeng hayalan ya yang narasi. Bisa juga nyata melaporkan itu ya, melaporkan kejadian yang sudah lalu ya. Itu narasi juga. Nas tafsiri atau ardi ya. Luar biasa, alhamdulillah. Jadi ini jenisnya masih sama. Oke, yang ini kan tadi saya menerjemahin sendiri. Sekarang alhamdulillah ini ada satu teks lagi dan teksnya itu mudah saja karena pendek. Ini kesukaan teman-teman. Coba ya baca lagi ini. Baca lagi ya. Dalam hati. Tapi belum kita Android transmisi audio. Ya. Itu belum.
hampir kemarin aku di Jambi cuma 2 hari, itu kan hujan di Jambi. Balik lah. Balik Jambi, dari Jambi mereka langsung balik Sungkang. Aku nak ngapain kemarin, nak buat sebelum udangannya ngapain. Ini bisa, nggak balik kan Jambi, aku balik di sini. Oke, bagaimana? Ini ada Nadila Karimah. Bagaimana Nadila? Ya Ustadz, Mm-mm. itu jadi kayak menjelaskan di masa lalu itu ada jenis-jenis hambatan itu kayak hambatan jarak, hambatan budaya, bahasa, dan adat. Mm-mm. Ya, Oke. bagus. Ini mah gampang ya. Terus satu lagi. Mega Amelia. Ini Mega Amelia itu yang susah ya. Iya benar. Ini ada Abdan Syakuro deh. Afwan ya Ukti ya. Soalnya susah Ukti ini. Abdan Syakuro. Iya, Zat. Mm-mm. Tingkat. Bagaimana nih? Abdan Syakuro. Abdan Syakuro nih pusing amat sih. Santai aja lah Abdan. Dulu gitu. Coba ngomong ikuti. Filmadil Qorib pada zaman yang lampau ada macam-macam Hajis. apa itu Zat? Abdan mah nggak dengar tadi penjelasan sebelumnya. Penjelasan sebelumnya itu bagus tuh. Nerjemahin hawajisnya dengan kata-kata itu boleh juga ya. Oke nih Abdan ya kita cek apa terjemah hawajis. Jret. Nah itu ya. Oke Akhi. Jadi menurut Akhi, oh ya udah ya. Jadi gimana? Oh gitu. Ada macam-macam tadi menghalangi Kalonya modelnya isim, maka terjemahkan dia layaknya isim. Gitu. apa tantangan penghalang ya Ya hambatan boleh. Ya boleh. Pemisah boleh. Terus? Hambatan yang membatasi gitu antara manusia. Ada berarti hawaji itu hambatan. Ada hambatan tempat yang jauhin antar manusia. Ada hambatan budaya, ada hambatan bahasa, hambatan adat istiadat, ada hambatan
kekayaan sama kemiskinan, hambatan warna kulit, kebangsaan, agama, dan lain-lainnya. Mm-mm. Oh, itu Iya, harusnya. iya. Ini masuknya teks apa, Abdan? Maksudnya sebelum sebelum masuk ke teks apa, ini disusun secara apa, deduktif atau induktif? Ini apa tadi? Deduktif. Deduktif. Alasannya apa? Karena apa tuh kayak pokok pembahasannya di awal, terus paragraf apa kalimat-kalimat selanjutnya tuh penjelasnya. Mana pokok kalimatnya? Ini yang apa fil madil qorib kanat asyaratul anwa'i minal hawajis. Ya, bagus. Ya. Ini kita terjemahnya hawajis ini jangan hambatan ya, bagusnya. Ada ya pemisah ya, Oh iya. atau ada jarak atau gap gitu ya. Fi al-madi al-qorib berarti dulu ya, nggak dulu banget ya dulunya itu ya. Dulu itu terdapat puluhan puluhan ya macam-macam pemisah pemisah material ya, pemisah yang sifatnya materialistik yang memisahkan manusia ya, yang memisahkan manusia aja lah ya. Pertama, gap tempat, yaitu jarak yang jauh yang memisahkan antar eh, bangsa ya, antar penduduk syu'ub, antar bangsa. Gap atau pemisah budaya, pemisah bahasa, pemisah adat, pemisah eh, kaya dan miskin, pemisah warna kulit itu laun itu ya, pemisah eh, itu gender ya jenis itu dan pemisah agama dan lain-lain banyak banget ya. Ini jelas sekali disusun secara deduktif. Pokoknya ini kalau teman-teman bikin teks ya bisa disusun seperti ini secara eksposisi atau secara tafsiri, oke ya. Jadi bikin aja dulu pokok kalimatnya di depan. Ya, sebenarnya bisa juga pokok kalimat nggak selamanya taruh di depan. Ini kebetulan bentuknya itu satu paragraf. Nanti kalau sudah menulis bebas atau kitabah hurrah, kitabah berikutnya, itu dalam bentuk teks utuh gitu. Kalau teks utuh itu lebih makro lagi di dalam setiap paragraf itu deduktif, induktif, deduktif, induktif, induktif. Bisa jadi paragraf ini di awal itu adalah paragraf deduktifnya, maksudnya pokok paragrafnya di sana gitu ya. Bisa jadi kemudian dirinci di bawah itu paragraf-paragraf berikutnya. Nah, ini nih satu paragraf tapi disusun secara deduktif. Fungsinya memberikan fungsi eksposisi, bukan deskripsi. Ya bisa bisa deskripsi ya, bisa apapun itu, tapi di sini yang diberikan, contoh yang diberi adalah contoh-contoh Udah ya? eksposisi semuanya. Oke ya teman-teman ya, itu saja materi kita hari ini. Teman-teman silakan kerjakan PR ini semuanya ya. 3. Ini tamrin al-awwal akmil jumlatan ro'isiyatan. Yang dikembangkan ya, yang dikembangkan melalui ya. Ini cara nerjemahnya kayak gini teman-teman ya.
Ini kata tamayatimu tuh nggak usah teman-teman terjemahkan ya. Jangan langsung aja ke sini, oke? Sempurnakan kalimat utama yang dikembangkan melalui pemberian contoh-contoh sehingga membentuk paragraf rinci ya dan memuaskan bisyaklin mardi itu ya. Oke, tausil fikroh ya sampai ide pokoknya itu bisa rinci secara memuaskan. Tatfif al-mizan, apa itu tatfif al-mizan itu? Saya juga nggak tahu ya. Kalau nggak tahu teman-teman tuh ada banyak cara. Tinggal ini aja. Wal kilo haram alal mushtari. Pengurangan kali ya. Ini secara apa tebakan ya. Itu nggak selamanya kita membutuhkan kamus ya. Kita dari konteks aja kelihatan nih. Ini timbangan kilo itu haram kepada mushtari. Bagaimana itu? Ya teman-teman jelaskan. Berikan contoh-contohnya. Ya. Apa terjemah? Kan benar. Mengurangi timbangan. Ya. Terus tamrin sani akmil jumlah ro'isiyah. Sempurnakan kalimat utama yang dikembangkan melalui pemberian contoh-contoh sehingga membentuk paragraf yang bisa tausil fikroh, yang bisa membentuk rincian ide ya secara memuaskan. Ini juga anakas ya, sama mengurangi timbangan. Dan mengurangi timbangan itu haram kepada penjual. Ini judulnya mengurangi timbangannya. Kalau ini apa sama juga tugasnya, tapi wa fil asri alladzi na'ishu fihi aw akhirul qarn al-20 bada'at hadhihi al-hawajiz tazulu fa hunaka apalagi ini teman-teman. Di era sekarang ini yang mana kita hidup di abad 20, tantangan-tantangan atau gap-gap itu dimulai luntur ya, menjadi luntur. Hawajiz ini sudah mulai luntur, yaitu ya. Ya itu saja teman-teman ya. Ada pertanyaan ya, teman-teman kerjakan di LMS ya. Jangan lupa dikerjakan minggu ini. Kalau lewat minggu berikutnya maka nilainya jadi kecil. Sebetulnya kalau lewat minggu ini saya tuh malas ngoreksi ya. Tapi ya tetap saya hargai. Oke, itu saja teman-teman ya. Ada pertanyaan? Kita tuh sampai jam berapa? Yusuf. Dan Sampai ini 14.20 Ustaz. masih ada waktu 5 menit lagi. Teman-teman tolong ditulis di sini, saya tuh belum menyebut nama-nama yang tadi ikut ini ya, ikut terlibat diskusi ya. Nanti teman-teman tuliskan tolong ketua kelas ya. Terlibat diskusi gitu. Diskusi. 1. Kalau nggak salah Nur gitu ya. DST ya. Tolong nanti ditulis ya karena itu ada nilainya.
Rois namanya. Rois Nur. Kamu ada di Riau atau di Jakarta, Nur? Riau. Hah? Riau. Untung aja nggak offline. Kalau offline kamu nggak mungkin masuk ya. Kita tuh rencananya offline. Katanya kelasnya tuh lagi direnov ya, jadi online. Syukurlah Nur. Jadi bisa ikut kuliah. Oke deh teman-teman. Sebetulnya satu informasi lagi teman-teman ya. Ini sebenarnya eh, pelajaran sampingan aja ya. Ini sambil menunggu waktu habis. Jadi teman-teman, kalau ada tulisan begini nih, sebentar. Enggak ada. Nah ini wa amma ya. Teman-teman kalau ada tulisan wa amma begini, itu tuh seperti syarat dia. Di sininya ini membutuhkan fa. Ya, selalu kalau ngomong amma itu harus diikuti oleh fa ya. Misalkan Mega Tolibah di Jamia Jakarta. Alicia Aidon Tolibah. Amma ana fa akunu ustadan. Ya, setelah fa itu biasanya eh, diikuti oleh fiil mudori ya. Fa akunu ustadan, fa akunu mudarrisan gitu ya. Ya, selalu diikuti fa ya. Itu salah satu uslub ya. Sebenarnya saya ingin menjelaskan uslub tamayatimu ya. Cuman di sini kata tamayatimunya menurut saya kurang dicontohkan dengan contoh yang benar ini. Heeh. Oke, ayuhal ikhwah, syukron jazilan ala hadzal liqa wa atamanna an mm, tukmilu tukmilu al wajibat allati qadam tumuha ilaikum fi hadzal usbu' la apa? La tafutu ya. La tafutu. Tahu nggak teman-teman artinya la tafutu tuh Indirahma. La tafutu. Kurang tahu saya. Nggak tahu la tafutu. Ya Allah ya Robbi. Kirain tahu. Ada yang tahu artinya la tafutu tuh? Nggak ada yang tahu kelas ini arti la tafutu. La tafutu tuh jangan ketinggalan. Ya. Oke deh. Syukron jazilan ayyuhal ikhwah ala hadi al-muqabalah. Udahlah jangan ada yang bertanya karena udah jam 2.20. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.